Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Muklis Narli. NIM saya 21313751212. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam mengambil keputusan. Keputusan merupakan hal yang harus dipikirkan dengan matang-matang dan diambil secara tepat. Keputusan ini adalah opsi-opsi alternatif dari berbagai pilihan yang bisa diambil seorang manajer. Sebagai contoh, seorang owner bertugas menentukan tujuan bisnisnya, produk apa yang dihasilkan atau jasa yang ditawarkan. Keputusan dibuat biasanya ketika ada masalah yang terjadi dalam suatu organisasi atau ada rencana yang tidak berjalan dengan semestinya. Keputusan yang diambil harapannya dapat mengubah situasi menjadi lebih baik dan memunculkan pemikiran baru untuk melanjutkannya. Pengambilan keputusan ini suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, pemikiran atas matang alternatif yang dihadapi, memperhitungkan tindakan yang dianggap paling tepat terdapat suatu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain ataupun tujuan yang bersifat ganda. Masalah saling berkaitan. Seperti misalnya tujuan yang bersifat tunggal terdapat suatu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain, ataupun bertujuan yang bersifat ganda, misalnya masalah saling berkaitan. Seorang pemimpin yang berada dalam fase pengambilan keputusan kerap kali dihadapkan dengan dilema etika dan moral. Sebab keputusan yang diambil memimpin tentunya akan memiliki pengaruh terhadap orang lain. Bahkan mungkin kerap menimbulkan pro dan kontra. Idenya seorang pemimpin memiliki integritas yang menunjukkan nilai tinggi moral dan etika, sehingga dari keputusan yang diambil tidak hanya mengacu dalam kepentingan dan prinsip diri sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain termasuk lingkungannya. Proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan perilaku dan pola komunikasi manusia sebagai individu dalam sebuah organisasi. Kriteria idealnya terdapat dalam pengambilan keputusan adalah pertimbangan etis. Oleh sebab itu, maka ini akan membahas lebih banyak tentang pendekatan pengambilan keputusan, di mana terdiri dari analisis biaya, manfaat, serta analisis etis untuk pemecahan suatu masalah. Pengertian pengambilan keputusan. Para individu dalam organisasi membuat keputusan, artinya mereka membuat pilihan-pilihan dari dua alternatif atau lebih. Sebagai contoh, manajer puncak bertugas untuk menentukan tujuan-tujuan organisasi, produk atau jasa yang ditawarkan, cara terbaik untuk membiayai berbagai operasi, produk atau jasa yang menempatkan pabrik manufaktur yang baru. Manajer tingkat menengah dan bawah menentukan jadwal produksi, menyeleksi karyawan baru, dan merumuskan bagaimana meningkatkan bayaran karyawan. Karyawan non-manajerial juga membuat keputusan yang mempengaruhi pekerja dan organisasi tempat mereka bekerja. Semakin banyak organisasi memberikan karyawan non-manajerial, otoritas membuat keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Maka pengambilan keputusan individual merupakan satu bagian yang penting dalam perilaku organisasi. Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan bersangkut paut dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan semacam itu dibuat. Beberapa pengertian tentang keputusan menurut beberapa tokoh Diego Ambargo adalah sebagai berikut. Menurut Davis 1988, keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas.
Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Keputusan dibuat untuk menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang telah digariskan atau menyimpankan serius terhadap rencana yang telah diterapkan sebelumnya. Tugas pengambilan keputusan tingkat tes derajat dan dengan tugas pengambilan rencana dalam organisasi. Xiaojian 1996 menyatakan pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan data, fakta-fakta, dan penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi. Pengambilan tindakan untuk menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Claude George 2005 menyatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan, pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan serta sejumlah alternatif lainnya. De Angelis 1996 menjelaskan definisi pengambilan keputusan sebagai suatu proses kognitif yang tidak tergesa-gesa terdiri dari rangkaian terhadap tahapan yang dapat dianalisa, diperhalus, dan dipadukan untuk menghasilkan ketetapan serta ketelitian lebih sederhana. Dikemukakan oleh Handoko 1997, pembuatan keputusan adalah kegiatan yang menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih oleh sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Repsi Davis dalam Imam Murtono 2009 menyatakan keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah. Selain itu, juga harus disadarikan atas logika dan pertimbangan, penerapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah diterapkan. Sebagai seseorang mengambil keputusan haruslah memperhatikan hal-hal seperti logika, realita, rasional, dan pragmatis. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan ini adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapinya. Maka pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan adalah: 1. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional, perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. 2. Setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, perhatikan kepentingan orang lain. 4. Jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. 5. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan mental ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik. 6. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Sebagai respons terhadap keputusan yang dapat dipertahankan secara etis, kerangka ini menyertakan persyaratan tradisional untuk profitabilitas dan legalitas, serta persyaratan yang dapat ditampilkan filosofis secara penting dan baru-baru ini dituntut oleh pemangku kepentingan. Hal ini dirancang untuk meningkatkan pertimbangan etis dengan menyediakan: 1. Pengetahuan dalam identifikasi dan menganalisis isu-isu penting yang baru dan harus dipertimbangkan, pernyataan atau tantangan yang harus diungkap. 2. Pendekatan untuk menggabungkan dan menerapkan keputusan faktor yang relevan dalam tindakan praktis. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis. IDM menilai etiskalitas
keputusan atau tindakan yang dibuat dengan melihat A. Konsekuensi atau kemunculan keuntungan atau biaya bersih. B. Hak dan kewajiban terpengaruhi. C. Keadilan yang ada. D. Motivasi dan kebijakan yang diharapkan. Tiga pertimbangan pertama dari 4 pertimbangan di atas yaitu konsekuensial, deontologi, dan keadilan diuji dengan menitikkan beratnya pada dampak suatu keputusan terhadap pemegang dan pemangku kepentingan lain. Pendekatan pengambilan keputusan etis. 1. Pendekatan filosofi. A. Konsekuensialisme, utilitarisme, atau teologi. Pelaku konsekuensialisme sungguh-sungguh dalam memaksimalkan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan. Paham ini berpegang pada prinsip bahwa satu tindakan itu benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu memaksimalkan manfaat bersih. Dengan kata lain, suatu tindakan dan juga putusan disebut etis dan konsekuensi yang menguntungkan lebih besar daripada konsekuensi yang merugikan. Varian dan karenanya hal ini hanyalah sebagai manfaat dalam keputusan-keputusan etis dan konteks bisnis. Profesional dan organisasi konsekuensi adalah utilisme, berfokus pada hasil atau akhir dari tindakan, maka disebut juga teknologikal. B. Deontologi. Berbeda dengan konsekuensialisme, dan deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan atau tindakan, dan bukan pada konsekuensi dari tindakan-tindakan yang didasarkan pada pertimbangan kewajiban. Hak dan keadilan sangat penting bagi profesional, direktur, dan eksekutif yang lain. Fitur etis. Jika kedua pendekatan di atas menekankan pada konsekuensi dan tindakan atau bertanggung jawab, hak dan prinsip-prinsip sebagai panduan untuk membenarkan kebiasaan moral, etika kebijakan berkaitan dengan aspek motivasi dan karakter moral yang ditujukan oleh pengambilan keputusan. A. Stakeholder impact analysis untuk menilai keputusan dan tindakan. Sejak berkembang konseptualisme pada 1861, suatu pendekatan yang menerima dan menilai keputusan dan hasil tindakan adalah dengan mengevaluasi hasil. Akhir dari konsekuensi dari tindakan secara tradisional didasarkan pada dampak keputusan terhadap kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Biasanya dampak ini diukur dari keuntungan atau kerugian yang terjadi. Oleh keuntungan telah menjadi ukuran keberadaan yang ingin dimaksimalkan oleh pemegang saham. Pandangan tradisional ini sekarang sudah berubah jadi dua jalan. 1. Asumsi bahwa semua pemegang saham ingin memaksimalkan hanya keuntungan jangka pendek, menunjukkan fokus yang terlalu sempit. 2. Hak ini dan tuntunan kelompok-kelompok pemegang non-saham seperti pekerja, konsumen, klien, supplier, memperhati lingkungan, dan pemerintah yang mempunyai kepentingan dan keluaran keputusan, atau dalam perusahaan itu sendiri statusnya diakui dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan modern sekarang akuntabel terhadap pemegang saham dan kelompok-kelompok non-pemegang saham, yang keduanya menjadi pemangku kepentingan. Kepada siapa respon perusahaan ditunjukkan biasanya memaksimalisis keuntungan dalam jangka waktu lebih dari setahun, memerlukan hubungan yang harmonis dengan kelompok pemangku kepentingan dan kepentingannya. B. Kepentingan berdasarkan dari pemangku kepentingan. Pengambilan keputusan mengkonsolidasikan kepentingan kelompok pemangku kepentingan ke dalam 3 kepentingan, yaitu
yang umum atau mendasar. Kepentingan mereka seharusnya lebih baik sebagai hasil dari keputusan. Keputusan tersebut seharusnya menghasilkan pembagian yang adil dalam keuntungan dan beban. Keputusan tersebut seharusnya tidak menyinggung hak para pemangku kepentingan, termasuk para pembuat keputusan. Jadi keputusan yang ditawarkan dapat dikatakan tidak etis jika keputusan tersebut gagal dan memberikan keuntungan bersih, tidak adil, atau mengganggu hak para pemangku kepentingan. C. Analisis dampak pemangku kepentingan pengambilan keputusan pendekatan. Beberapa pendekatan dikembangkan memanfaatkan analisis dampak pemangku kepentingan untuk memberikan bimbingan tentang kepanutan tindakan yang diusulkan untuk mengambil keputusan. Memilih pendekatan yang paling berguna tergantung pada apakah dampak keputusan pendek pada jangka panjang, melibatkan eksternalisis dan atau probabilitas untuk mengambil tempat dan pengaturan bebas. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.